Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusron, NIM B94219087. Di sini saya akan memaparkan hasil observasi saya ke lembaga TPQ Al-Hamidiyah untuk memenuhi tugas analisis kelembagaan Islam. Latar belakang berdirinya TPQ Al-Hamidiyah. TPQ Al-Hamidiyah didirikan oleh almarhum Ustadz Al-Kawakib pada tanggal 7 Januari 1997 di Dusun Gunting, Desa Rawagempol, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan. TPQ ini berdiri karena faktor kebutuhan masyarakat, karena pada waktu itu masih banyak anak-anak yang di kampung yang masih belum bisa mengaji atau masih belum paham dengan pelajaran agama, sehingga almarhum Ustadz Al-Kawakib ini berinisiatif untuk membangun TPQ Al-Hamidiyah. Untuk struktur TPQ Al-Hamidiyah itu, kepala TPQ-nya putri dari beliau almarhum Ustadz Al-Kawakib, yaitu Ustadzah Nikmatu Iza, wakil Ustadz Haris, bendahara Ustadzah Nurus Saidah, kemudian ada staf pengajar yaitu Ustadz Ahmad, Muhammad Sufyan Syauri, dan Muhammad Irfan. Di sini kepala wakil bendahara juga ikut andil dalam kegiatan belajar mengajar di TPQ Al-Hamidiyah. Kemudian kegiatan belajar di TPQ Al-Hamidiyah ini terbagi menjadi 3 kelas. Yang pertama itu kelas A, dimulai dari pukul 4:30 sore sampai setelah sholat maghrib. Kelas ini difokuskan pada awal pembelajaran Al-Quran. Biasanya di sini dengan metode mengeja. Nah, untuk kelas A ini dikhususkan untuk santri yang masih kecil atau mulai sekolah TK sampai kelas 4 SD. Ini memang difokuskan untuk pembelajaran Al-Quran supaya agak lancar. Setelah lancar nanti menginjak ke kelas B yang dimulai setelah sholat maghrib sampai isya. Nah, kelas ini sudah mulai pelancaran Al-Quran, kemudian pelancaran Maulid Tiba dan Maulid Habsyi yang diisi oleh santri yang kelas 5 atau yang lanjut dari kelas A, kelas 5 SD sampai SMP. Memang di sini difokuskan untuk ditargetkan untuk menghatamkan Al-Quran sama pelancaran Al-Quran serta Maulid Tiba dan Maulid Simtuduror yang memang dibutuhkan di masyarakat. Kemudian beranjak ke kelas C, itu setelah sholat maghrib sampai isya, kemudian dilanjut setelah isya. Nah, yang mana kelas ini memang difokuskan untuk pelancaran membaca manaqib Syekh Abdul Qadir, kemudian diajari juga cara memimpin tahlil, terus belajar tentang jenazah, dan juga dibekali oleh kitab kuning. Jadi yang setelah isya itu ada waktu sekitar setengah jam memang difokuskan untuk pembelajaran kitab kuning atau mengaji kitab kuning. Nah, kemudian di sini juga ada analisis SWOT. Yang pertama, peluang. Santri TPQ ini sangat siap apabila dibutuhkan oleh masyarakat karena sudah banyak pembekalan di dalamnya. Karena memang tujuan di TPQ ini juga bagaimana ketika terjun ke masyarakat ini sudah siap gitu. Disuruh membaca tiba, disuruh membaca manaqib, disuruh membaca Maulid Simtuduror juga siap, disuruh membantu ketika ada jenazah juga siap. Jadi memang disiapkan kegiatan di TPQ ini memang disiapkan untuk ke masyarakat. Yang kedua, ada ancaman. Ya. Ancaman di sini memang santri yang sudah menginjak SLTA itu biasanya kendor, kadang juga enggak masuk. Karena memang
di sekolah formalnya yang terkadang sampai sore sehingga lelah, jarang masuk, jadi kurang maksimal. Di sini bisa menyebabkan kegiatan belajar mengajar itu tidak maksimal, jadi yang didapat juga tidak maksimal. Kemudian kekuatan, ini kekuatan banyak kegiatan dan pembelajaran yang mana sangat dibutuhkan oleh masyarakat sekitar sini. Jadi memang sudah disiapkan. Jadi kegiatan yang ada di TPQ Al-Hamidiyah ini dikhususkan untuk pembelajaran ketika kita sudah terjun di masyarakat. Jadi sudah siap, tidak bimbang. Dan satu lagi, di TPQ ini juga ada ikatan alumni. Jadi mulai alumni yang dulu-dulu yang sudah senior-senior itu ada ikatannya sendiri dan juga mempunyai kegiatan setiap 1 bulan sekali, yaitu pembacaan manaqib. Ini sebuah kekuatan supaya bisa mendorong untuk yang muda-muda, yang anak-anak untuk mengaji, untuk menyemangati. Kelemahannya di sini masih menggunakan metode lama. Di sini TPQ ini menggunakan metode Baghdadi, sehingga masih belum ada lulusan secara resmi hingga mendapatkan syahadah seperti yang kita lihat di metode lain. Itu ada wisuda, ada jilid-jilid. Nah, di sini tuh nggak ada, langsung Al-Quran, langsung mengeja. Dan apabila ada yang membutuhkan sertifikat itu masih bingung. Dan juga kelemahannya tempat yang masih belum mencukupi. Terus kemudian harapan ke depan TPQ Al-Hamidiyah itu memperluas atau menambah gedung supaya proses pembelajaran lebih efektif, karena didukung oleh banyaknya santri. Di sini santri sekitar ada 50 dari 3 kelas tersebut, dengan gedung satu lokal, jadi masih kurang. Kemudian menambah staf pengajar karena masih sangat kurang. Terkadang staf pengajar juga kelelahan, bingung mengatur waktu, yang bisa menghambat. Harapan ke depan bisa menambah staf pengajar. Dan kemudian harapan ke depan yaitu mempunyai gedung khusus untuk santri yang minat untuk bermukim. Karena banyaknya wali santri juga santri yang sering nginep, kadang kepingin bermukim gitu, tapi nggak ada gedung, nggak ada lokal. Jadi harapan ke depan bisa mempunyai gedung khusus untuk santri yang minat untuk bermukim. Kemudian yang terakhir, inilah dokumentasi kegiatan belajar mengajar, juga ada sertifikat, juga sertifikat TPQ Al-Hamidiyah. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.